Untung rugi kehidupan. Pelajaran dari sebuah tumbler yang hilang. Halo teman-teman, kali ini saya ingin mengajak Anda melihat sebuah kisah viral yang mungkin sudah Anda dengar, mungkin juga tidak. Tentang sebuah tumbler. Ya, benda sederhana yang biasanya kita bawa ke kantor, ke kampus, ke gym. Tapi entah bagaimana tumbler ini berubah menjadi drama senasional. Sampai menciptakan kerugian sosial yang jauh lebih besar daripada harga barangnya. Dan hari ini saya ingin mengulasnya. Bukan sebagai pengamat, bukan sebagai komentator, tetapi sharing saja. Kita menghitung dalam kutip uang dalam bentuk yang tidak terlihat, seperti modal sosial, aset moral, nilai diri, dan inflasi emosi. Di dunia nyata, kehilangan tumbler hanya kerugian ratusan ribu rupiah. Dan perhitungan itu angka kecil dalam keuangan perusahaan. Itu bahkan tidak masuk kategori kerugian, tapi dalam neraca sosial. Nilai kerugian yang meledak. Karena yang hilang bukan tumblernya. Yang hilang adalah kebesaran hati untuk menahan diri dan menyelesaikan masalah kecil tanpa merusak banyak pihak. Dari satu tumbler lahir reputasi yang tercoreng, hubungan kerja yang terganggu, serangan netizen yang tidak terkendali, opini publik yang memecah, nama baik 4 perusahaan yang ikut terbawa arus. Semua itu bukan terjadi karena tumblernya, tetapi karena kita semakin sulit mengelola masalah kecil. Dalam kehidupan ada hiperinflasi emosi, yaitu ketika suatu masalah kecil diberi energi yang berlebihan. Emosi dicetak seperti uang tak terbatas, dan akhirnya nilainya jatuh. Satu video pendek bisa mempengaruhi reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Satu kalimat marah bisa lebih mahal daripada jam tangan paling elit. Satu reaksi berlebihan bisa memicu kerugian yang tak bisa diprediksi. Inflasi emosi membuat manusia lupa berpikir. Yang tersisa hanya reaksi, dan reaksi tanpa pemikiran adalah investasi yang selalu rugi. Dalam dunia finansial, orang mengejar ROI, return on investment. Tapi dalam kasus ini kita melihat ROI versi lain, return on ignorance, yaitu keuntungan negatif yang muncul dari tindakan tanpa pengetahuan, tanpa verifikasi, tanpa kebijaksanaan. Menuduh sebelum mengecek, memviralkan sebelum mengklarifikasi, bereaksi sebelum berpikir. Return of ignorance ini merugikan semua pihak, yang menuduh, yang dituduh, keluarga, perusahaan, bahkan publik. Karena dalam kehidupan, ketidaktahuan yang marah lebih berbahaya daripada pengetahuan yang salah. Saya ingin jujur, aset termahal dalam hidup bukan uang, bukan saham, bukan bisnis. Aset termahal adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu seperti emas
Nilainya tidak pernah turun, bahkan di tengah krisis. Dengan kerendahan hati, kita bisa menyelesaikan masalah kecil tanpa membuat drama besar. Kita bisa berdialog tanpa menyerang. Kita bisa mengakui kekeliruan tanpa kehilangan martabat. Ketika kerendahan hati hilang, biasanya biaya sosial melonjak seperti grafik saham bubble. Dan itulah yang terjadi ketika Tumblr berubah menjadi tragedi. Dalam bisnis ada break even point, titik impas. Dalam kehidupan, break even point adalah saat kita bisa menyelesaikan masalah tanpa merugikan orang lain. Ketika seseorang merasa harus menang dan kemenangan itu membuat banyak pihak kalah, itu bukan kemenangan. Itu kemenangan palsu. Itu seperti untung 100.000 tetapi membuat kita rugi reputasi, hubungan, dan martabat. Tumblr yang hilang itu mengajarkan kita sering merusak masa depan diri sendiri maupun orang lain hanya demi memuaskan ego sesaat. Banyak orang bangga dengan gaji besar, jabatan tinggi, pendidikan yang elit, karir cemerlang. Tapi nilai sejati manusia, valuasi moralnya, bukan terlihat saat menghadapi masalah besar, melainkan bagaimana ia merespon masalah kecil. Yang bijak tahu bahwa kehidupan barang bukan akhir dunia. Kesalahpahaman bisa diselesaikan. Masalah kecil jangan dibesarkan. Emosi bukan dasar keputusan kita. Tidak pernah dinilai daripada apa yang hilang. Kita dinilai dari bagaimana kita merespon kehilangan itu dan cara kita menyikapi tentang kasus Tumblr ini. Kira-kira hasilnya seperti ini. Modal yang terbuang, kesabaran, kepercayaan, ketenangan, komunikasi. Kalau hutang yang bertambah, apa? Ego, amarah, prasangka, rasa benar sendiri. Aset yang hilang, empati, karakter, martabat, hubungan baik. Profit yang seharusnya bisa didapat, ini seperti penyelesaian damai, pemahaman, kedewasaan, reputasi yang utuh. Sayangnya, profit itu tidak diambil karena kita terlalu cepat menghitung kekeliruan orang lain dan terlambat menghitung energi negatif yang kita sebarkan. Teman-teman, pada akhirnya kisah Tumblr ini bukan tentang satu orang saja, bukan tentang satu barang, bukan tentang satu perusahaan. Ini tentang kita semua. Karena dalam hidup kita semua pada suatu waktu pernah menjadi Tumblr yang hilang. Tidak dihargai, tidak didengar, disalahpahami, atau dicari-cari kelemahannya. Dan justru disitulah kita diuji. Apakah kita memilih menjadi api yang membakar atau cahaya yang menerangi? Hidup ini terlalu singkat untuk memperbesar masalah kecil dan terlalu berharga untuk disia-siakan oleh emosi sesaat. Bijaklah dalam reaksi, hematlah dalam amarah, dan kayakanlah hidup dengan kerendahan hati, karena itu adalah investasi dengan keuntungan paling besar dalam perjalanan kita sebagai umat manusia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.